masalah haid, nifas, istihadah ini adalah masalah penting. Buktinya, kalau itu masalah penting, kalau dilihat di kitab-kitab, baik kitab dasar yang kecil seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, maupun yang setingkat besar atau tebal seperti yang saya punya ini, yaitu Fikih Islam Al-Muhadzab, atau syarahnya yaitu Al-Majmu'. Itu pasti di awal, bab-bab awal tentang haid, istihadah, nifas. Kalau di bab awal berarti pembahasan ini harus diketahui pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, para santri, para pelajar muslimin muslimat dimanapun kalian berada. Salam santri hebat. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang di channel ini. Bagi para pelajar, para santri yang berasal dari khususnya Pulau Madura, perlu saya ucapkan selamat datang, selamat agabung, matur sekelangkong kasokan agabung neng channel Kak Dito. Untuk para pelajar santri yang berasal dari Jawa, suku Jawa, yang tidak bisa bahasa Madura, perlu kiranya saya sampaikan selamat sugeng rawuh, selamat midhangetaken, matur nuwun panjenengan sampun saged gabung teng channel niki. Ya, para santri semua, untuk yang tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Madura, kiranya perlu pakai bahasa internasional, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya ucapkan welcome to join this channel and thank you very much for your join to this channel. Ahlan wa sahlan bihudurikum, ahlan wa sahlan, syukron kasiron. Baik, channel ini dibuat adalah khusus untuk membahas beberapa topik agama yang insya Allah sepengetahuan saya di beberapa channel yang lain jarang diungkap. Salah satunya untuk seri perdana ini akan dibahas tentang yaitu darah-darah yang mengenai kepada kaum wanita atau perempuan. Yaitu dikenal beberapa istilah darah, haid, istihadah, nifas, atau bahasa lainnya haid itu menstruasi, mens, ada yang mengatakan datang bulan, banyak sekali dikenal nama-nama tentang haid. Kalau tidak salah, per daerah mengenal sekitar 10 nama lain dari kata haid. Insya Allah nanti kita akan bahas secara mendetail, mendalam tentang haid, istihadah, dan nifas. Mungkin perkiraan sekitar sampai ya lebih mungkin 20 episode. 20 episode. Yang saya tahu jarang channel-channel yang mengungkap sampai mendetail tentang istihadah, menstruasi atau haid ini, dan nifas. Kalau buku, sepengetahuan saya buku banyak yang sudah membahas, tapi kebanyakan terjemah dari bahasa Arab
Tapi yang tidak terjamah biasanya dikeluarkan pesantren-pesantren. Saya sendiri, yang tidak saya bawa, alhamdulillah Allah telah memudahkan saya untuk mengarang buku tentang haid, istihadah, nifas yang saya beri judul Darah-darah Perempuan. Ya, perempuan tentu sama dengan wanita. Cuma saya lebih senang memakai kata perempuan daripada wanita. Wanita itu berasal dari wanito, bahasa Jawa, wanito. Kalau perempuan itu asli bahasa dari bahasa perempuan. Empu artinya orang yang diagungkan, yang dituakan. Jadi perempuan adalah pengagungan terhadap satu sosok, yaitu sosok perempuan. Jadi sengaja saya di buku saya juga di channel ini nanti akan sering memakai kata perempuan. Baik, mengapa channel ini khusus membahas tentang haid, nifas, istihadah? Karena ini sekali lagi jarang dibahas. Kalau jarang dibahas kan berarti jarang diketahui. Nah, mengapa harus diketahui? Kan ini masalah kecil bagi sebagian orang, masalah sepele. Saya tunjukkan beberapa hal mengapa channel ini memilih topik tentang haid, istihadah, dan nifas. Hal pertama adalah menunjukkan bahwa masalah haid, nifas, istihadah ini adalah masalah penting. Buktinya, kalau itu masalah penting, kalau dilihat di kitab-kitab fikih, masalah istihadah, haid dan nifas ini pasti ditaruh di awal-awal, di bab awal-awal. Di bab awal-awal pasti. Tidak mungkin istihadah, nifas, haid itu ditaruh di tengah apalagi di akhir. Pasti di awal. Baik kitab dasar yang kecil seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in maupun yang setingkat besar atau tebal seperti yang saya punya ini yaitu Fikih Islam Al-Muhadzab atau syarahnya yaitu Al-Majmu'. Itu pasti di awal, bab-bab awal tentang haid, istihadah, nifas. Kalau di bab awal berarti pembahasan ini harus diketahui pertama kali sebelum mengetahui bab-bab pembahasan yang lain belakangnya. Solat, tilawah, haji, zakat, muamalah, dan seterusnya tentunya. Jadi ini menunjukkan perhatian para ulama bahwa pembahasan tentang haid, nifas, istihadah itu wajib diketahui awal. Sebelum mengetahui itu semua, tentang ini sudah harus diketahui awal. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima solat salah satu kamu apabila dia berhadas sampai dia wudu. Begitu bunyinya hadis. Sampai wudu untuk hadas kecil. Lah haid, istihadah, nifas kan hadas besar. Sedangkan yang disabdakan oleh Rasulullah hadas kecil. Maka ini menjadi lebih penting hadas kecil saja. Kita melakukan terkena hadas kecil, solat sudah tidak diterima kecuali wudu. Apalagi kalau hadas besar. Dan setahu kita semua seperti kita ketahui, haid itu termasuk hadas
besar. Tidak cukup wudu, harus mandi. Harus mandi. Bagaimana mau mandi? Bagaimana mengetahui ini haid? Bagaimana mengetahui ini nifas? Bagaimana mengetahui ini istihadah? Kalau kita tidak tahu. Yang di dasar-dasar kita diterangkan, kita baca di kitab-kitab dasar itu, kita tahu semua bahwa haid itu sehari semalam. Paling seringnya adalah 6 hari atau 7 hari. Paling banyaknya 15 hari. Sudah, itu saja. Sementara kejadian sesungguhnya yang banyak terjadi, yang banyak dibahas di kitab-kitab besar tadi, banyak hal-hal detail, banyak hal-hal perinci yang tidak tercakup di situ. Seperti tadi, kalau darahnya keluar, tidak sehari semalam, keluar 20 jam, atau keluar 5 jam, apa itu termasuk haid, apa tidak? Atau keluar 24 jam tapi berangkai-rangkai sampai 20 hari. Maksudnya hari pertama 2 jam, hari kedua 3 jam, hari keempat 3 jam, terus begitu terus. Terus kosong sampai nanti 15 hari baru 10 jam begitu. Apa itu termasuk haid? Pembahasan ini yang insya Allah dengan izin Allah, insya Allah saya akan bahas di channel ini. Jadi itu pentingnya bahwa kita mengetahui tentang haid, istihadah, nifas itu hal pertama. Yang kedua, baik, yang pertama sudah tahu kita tentang pentingnya topik istihadah, haid dan nifas ini. Yang kedua adalah berarti yang wajib mengetahui kan hanya kaum perempuan, hanya musliman. Kalau laki-laki kan tidak terkena kebiasaan haid, istihadah dan nifas. Jadi itu hanya wajib bagi perempuan, bagi anggapan seseorang. Padahal anggapan itu salah. Yang betul adalah pengetahuan tentang istihadah, haid, nifas itu wajib bagi semua laki-laki maupun perempuan. Loh, kok bisa? Laki-laki kan tidak haid, kok wajib mengetahui itu? Ya, wajib. Mengapa kok wajib? Karena laki-laki pasti namanya di dunia ini oleh Allah dijadikan berpasang-pasang. Inna khalaqnakum azwaja, firman-Nya Allah. Sesungguhnya saya menjadikan kamu semua azwaja berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kaya, ada miskin. Ada tua, ada muda. Ada atas, ada bawah. Ada depan, ada belakang. Tidak mungkin laki-laki hidup sendiri. Tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Maksudnya itu kan untuk yang sudah kawin. Kalau masih bujang, apalagi kecil, remaja kan tidak berpasangan. Iya, pemahaman yang salah lagi. Karena berpasangan itu tidak harus kawin, tidak harus menikah. Walaupun masih remaja, walaupun masih anak muda, tentu mempunyai wanita atau perempuan di belakang. Bisa ibunya, bisa mbaknya, bisa adik perempuannya, bisa sepupunya, bisa tantenya, bisa bibinya, bisa tetangganya. Artinya dipastikan laki-laki seperti apapun, sekaya apapun, tidak mungkin hidup hanya laki-laki saja. Yang jelas dia pasti lahir
dari seorang perempuan, yaitu ibu. Jadi kalau pasangannya, ibunya, mbaknya, adiknya, bibinya tidak tahu, maka si laki-laki tadi wajib memberitahu. Wajib memberitahu tentang hal-hal istihadah, nifas, atau haid. Jadi kalau menemukan menemukan ibunya atau neneknya atau mbaknya salah, misalnya dia menganggap haid terus padahal sudah lebih dari 15 hari darah masih keluar, maka yang laki-laki mungkin anaknya, mungkin saudaranya wajib beritahu, Mbak, Bu, kok tidak sholat? Padahal darahnya kan sudah 15 hari. Nah, wajib beritahu seperti itu. Jadi laki-laki tetap wajib memberitahu. Kalau perempuan sudah jelas. Sudah jelas kewajibannya double. Karena berkaitan dengan dirinya sendiri. Juga berkaitan dengan yang lain. Anak putrinya, bibinya, mbahnya, tetangganya. Jadi untuk perempuan double kewajiban tahunya. Kalau laki-laki tadi tidak tahu, suami tadi tidak tahu, suami khusus suami tidak tahu, tidak bisa mengetahui tentang haid, nifas dan istihadah, dia wajib, sekali lagi wajib, kalau tidak dilakukan dosa, wajib mengantarkan atau memfasilitasi supaya anaknya atau suaminya belajar kepada orang yang mengetahui tentang hal-hal seluk-beluk istihadah, nifas dan haid wajib. Alhamdulillah, Allah mudahkan sudah ada channel ini. Jadi nanti bagi kaum suami yang mungkin kalau terlalu mendetail nanti tidak begitu paham atau bosan, mohon istrinya suruh jangan lupa selalu memantau channel ini sampai berseri ke belakang. Karena wajib. Jadi begitu keterangan saya, berarti wajib untuk semua kalangan. Semua kalangan. Itulah makanya pembahasan tentang haid, nifas, istihadah ini seingat saya tidak dikarang oleh kaum perempuan. Justru kitab-kitab yang kita kenal itu dikarang oleh laki-laki. Seperti yang saya ada di depan saya ini, yaitu kitab Muhadzab. Ini karangannya Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali Ibn Yusuf Al-Fairuz-Zabadi Asy-Syirazi. Sedangkan syarahnya yaitu Al-Majmu' itu dikarang oleh ulama yang terkenal yaitu Imam Nawawi. Semua ulama itu laki-laki, bukan perempuan. Dia mengetahui secara detail, secara rinci tentang istihadah, haid dan nifas. Bagaimana imam sekelas beliau mengetahui sampai detail? Ya karena itu tadi. Bahwa pengetahuan tentang haid, nifas, istihadah itu wajib untuk semua kalangan, bukan hanya perempuan. Ya, begitu. Insya Allah nanti ke belakang kita akan detail membahas ini secara rinci. Supaya tidak terlalu membosankan, nanti seperti kita tahu istihadah itu ada 7 macam. Ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah, dzakiratun lil waqti wal adad, dan seterusnya. Maka saya sarankan tip
tip ini. Agar menyimaknya, membahasnya jangan menyimak semua. Loh, kok bisa? Iya, nanti akan saya beri tulisan di awal judul channel hal yang wajib diketahui terlebih dahulu. Seperti tentang pembagiannya darah, bahwa darah ada 7 macam, itu harus diketahui semua kalangan. Kemudian tentang larangan-larangan, apa yang dilarang bagi perempuan yang sedang mengalami haid, seperti puasa, sholat, toharoh, haji, dan yang lain-lainnya itu wajib diketahui. Tapi hal-hal yang rinci, spesifik, detail tentang jenis-jenisnya tadi, ini tips sekali lagi, tidak usah dipantau semua. Ulang, hal yang spesifikasi, yang detail, tidak usah dipantau semua. Cukup memantau hal yang berkaitan dengan dirinya saja. Apa maksudnya? Baik, saya perjelas. Tadi sudah diketahui bahwa istihadah itu ada 7 macam. Ada mubtadi'ah mumayyizah. Orang perempuan yang pertama kali haid dan darahnya bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah. Quwwah wa dhaif. Maka ya dia memantau channel ini khusus bab ini saja. Yang lain tidak wajib. Tapi kalau memantau boleh, tapi tidak wajib. Cukup ini saja diketahui, difahami, dan diterapkan kepada dirinya karena berkaitan dengan dirinya. Contoh lagi, nanti akan dibahas tentang mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyatun lil waqti wal adad. Perempuan yang sudah biasa haid, tapi dia tidak tahu darahnya lemah apa kuat. Sekaligus dia lupa berapa hari kebiasaan haidnya, 4 hari, 6 hari, lupa. Dan haidnya itu dimulai tanggal berapa? Apa tanggal 3 bulan Maulid, apa tanggal 4, lupa semua. Nah, ini namanya istihadah mutahayyir. Maka karena ini kasus yang paling berat, kalian kalau kena kasus ini cukup memantau bab yang berkaitan dengan ini saja. Sehingga langsung menyentuh, langsung berkaitan dengan hal yang dialami oleh dirinya sendiri. Sehingga tidak membosankan kalau memantau semua jalur. Contoh yang ketiga, misalnya ada perempuan yang mubtadi'ah ghairi mumayyizah. Perempuan yang awal istihadah, awal haidnya langsung bercampur istihadah dan dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Seperti apa darah kuat, seperti darah lemah, seperti apa darah lemah, itu nanti semuanya harus tahu dan akan saya beri quote atau tanda judul di awalnya, hal-hal yang wajib diketahui. Tapi untuk detail seperti tadi, maka cukup bab yang membahas itu saja yang dipantau, yang dipelajari. Tentang awal haid, mubtadi'ah, dan dia langsung tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Itu bonus atau trik dari saya, kiat dari saya agar jangan semuanya dipantau, nanti membingungkan. Karena terus terang pembahasan tentang istihadah haid nifas ini
akan berkaitan dengan angka-angka. Dengan angka-angka 3 hari, 4 hari, 10 hari, yang tidak sulit sih, ya tidak terlalu jelimet, tapi agak sedikit perlu pemikiran ekstra. Sebetulnya kita ini agak heran. Saya setelah membaca ulama-ulama itu, membaca karya-karya beliau, demikian detail beliau membahas tentang kebiasaan adatul haid. Demikian detail, 7 hari di awal bulan, akhirnya kalau tidak ketahuan itu berarti itu suci, sucinya 15 hari. Itu demikian detail, berarti beliau bukan hanya pandai alim dalam ilmu agama, tapi beliau juga pinter, pakar dan menguasai ilmu hitung-hitung matematika dasar. Matematika awal, karena tanpa pengetahuan tentang matematika dasar itu nonsen. Beliau bisa memperinci hal-hal yang berkaitan dengan istihadah nifas itu sampai detail seperti itu. Demikian para pemirsa sekalian, adik-adik para santri, santriwan, santriwati dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk memantau. Saya harap kalian semua menjaga kesehatan sehingga kita semua bisa lanjut untuk membahas kepada channel-channel kepada episode-episode selanjutnya tentang haid, istihadah dan nifas ini. Insya Allah kalau nanti channelnya sangat banyak, agar bervariasi, pada episode yang lain akan saya selingi dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan agama tentunya. Walaupun pembahasan tentang haid, istihadah, nifas ini episode seri-serinya belum selesai. Akan saya selingi insya Allah dengan hal-hal lain tentang faraid, tentang metode membaca kitab sekarang lagi marak. Metode membaca kitab di mana-mana bertebaran, ada metode Al-Fatih, Al-Miftah, Al-Kashaf, Al-Asas, banyak sekali. Semua sudah banyak. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya membuat karangan khusus tentang metode membaca kitab itu. Cuma bedanya yang saya buat, saya karang ini belum dicetak, masih beredar di kalangan pelajar santri sendiri. Tapi bedanya dengan yang sudah beredar, rata-rata setahu saya memakai bahasa daerah lokal, bahasa Jawa. Bahasa Jawa, jadi utawi iki iku, bahasa Jawa. Kalau di pesantren-pesantren Jawa. Atau kalau pesantren-pesantren Madura, memakai bahasa Madura. Tining panikah. Tining panikah. Saya berusaha mencoba tidak memakai Jawa, tidak memakai Madura. Yang bisa difaham oleh semua suku bangsa di Indonesia, yaitu memakai bahasa Indonesia. Betul, pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti di metode saya itu membacanya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah sudah berlaku kepada sebagian pelajar santri-santri yang ada di rumah saya ini, yang oleh orang tuanya dipercayakan ke saya, itu sudah 2 tahun berlaku, sudah saya ajarkan. Alhamdulillah dalam jangka 2 tahun mereka sudah bisa, sebagian yang sudah kuliah, sudah tingkat 2 tahun lebih itu sudah bisa membaca kitab ini. Muhadzab. Sudah bisa.
Alhamdulillah. Nanti kalau sudah berkaitan dengan itu, nanti akan saya share di channel ini bagaimana penampakan hasilnya mereka-mereka yang membaca kitab Muhadzab atau kitab Majmu' dengan memakai metode yang saya buat, membacanya pakai bahasa Indonesia. Iya, begitu. Alhamdulillah. Saya kira begitu untuk sekarang saya cukupkan. Terima kasih atas bergabung. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.